Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dilanjut memperlihatkan kisah masa lalu si pastor Mason yang kena tembak saat dia coba buat ngantiin aksi perampokan. Dan karena itulah Mason ini jadi yakin Tuhan itu ada dan dia pun mutusin buat menjadi seorang pastor. Take another step south when you pull the trigger. Wallets, cash. Put it right here instead. He's gonna make it. Right now. You've got a second. Give me. Di masa sekarang, Wendy yang lagi naik perahu, pas dia balik ke dermaga, tanpa sengaja dia nemuin mayat seseorang yang ternyata itu adalah si Anton. Ngeliat itu, Marty yang awalnya coba buat gak lapor polisi, sayangnya ada seseorang yang ngeliat mereka, karena itulah mau gak mau, Marty pun lapor. How exactly do you know that's Bobby Dean? Forget it. There is a body at our dock. Yeah. Buat membela diri kalau Marty ini gak bersalah, Sherry pun minta biaya pembelian klub si Anton. Karena waktunya sangat pas, Marty yang ngambil alih klub dan si Anton pun tiba-tiba meninggal. Makanya Marty jadi dicurigain kalau pelaku pembunuhannya. Possibly think that I'm dumb enough to kill someone and put the body at the end of my dock. I expect to see that bill of sale on my desk first thing tomorrow. Abis itu pas mau berangkat kerja, Marty ini dihadang sama si Jacob Nels, bos si Anton dulu, yang mana kedatangannya buat ngajak kerja sama karena sekarang Marty yang megang klub yang dulunya di bawah kekuasaan dia. Marty yang ngedenger itu, dia pun nolak karena gak yakin bos si Marty ini bakal ngizinin. Jacob's now. Hi there. This arrangement benefited us both greatly. This is business. Continue with this local tradition. Good talking to you. I don't think that my employer would allow it. Kita balik ke Blue Cat. Charlotte yang lagi kerja di sana, dia pun digodain sama salah satu turis bernama Jack. Dan si Jack ini ngajak si Charlotte buat ikut sama dia buat party. Tapi kan lagi sibuk, Charlotte pun tolak ajakan itu. Yeah. Any chance I can get you to the party cove? I have no idea. Well, I wish, but I'll be chained to that dock. Kemudian kita ke klub. Marty yang baru datang karena dia bakal sibuk ngurus Blue Cat seminggu ke depan. Marty pun mutusin buat minta si Ruth ngelola klub ini selama seminggu. Sedangkan di tempat si Jonah, dia ini tiba-tiba datang ke rumah si Harry dan ngelihat ada banyak banget senjata di sana. Karena itulah Harry yang gabut, dia pun ajak si Jonah buat main belajar nembak. Hold it still. You let the barrel slip. Cause you. Di tempat si Charlotte, dia ngeliat Siat, langsung samperin Siat bukan buat nampol tapi minta maaf atas kejadian kemarin. Yang karena itulah sekarang mereka pun resmi baikan jadi teman. Say sorry. all good. It's just about healed. Good manners to put the second black eye on the other side or something. You had enemies? Most assholes do. Di dalam, Martin lagi sama si Rachel. Dia pun nanya tentang seseorang yang bernama Jacob Snell. Rachel yang denger itu, dia pun ngasih tahu kalau keluarga Snell udah lama tinggal di sini. Mereka pindah ke atas bukit saat bendungan dibangun. Snell. Here as long as anyone can remember. Pas lagi cerita itu, kita pindah ke tempat keluarga Snell. Mereka yang lagi menuju ke bukit. Mereka ini ngebahas tentang si Marty yang bisa ngeganggu bisnis mereka. Karena itulah Darnell Snell ini ngasih misi seseorang bernama Ars buat urus si Marty. Dan kemudian kita pun dikasih lihat ladang sumber kekayaan keluarga Nels, yaitu bunga opium. And this Birdman, Martin Bird. you know what you need to do. Guess we won't have to water. Malamnya pas si Wendy baru balik ke rumah, tiba-tiba dia ini dikagetin sama seseorang yang datang ke rumahnya. Dia adalah Gary, anak dari selingkuhan si Wendy yang meninggal. Dia datang buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama ayahnya. Apa benar dia emang bunuh diri? Ngedenger itu, Wendy pun ngasih tahu kalau emang benar ayah mau bunuh diri. Saat dia ngedenger kalau Wendy ini bakal pergi ke Ozark. It was pretty easy for me to find you, actually. He's every day telling him that there's no way my father.
That it. I never even heard of you. I don't know. You left. I'm just telling you what I know. Sedangkan di klub Ruth yang sekarang jadi bos di sana, ada salah satu penari yang kagak terima posisinya diganti dan malah ngejelek-jelekin ayahnya si Ruth yang ngebuat Ruth pun emosi. Don't deny it, we all know who you're the class to join up if we ever want to make any money. Get back to work. Besokan harinya, pas si agen Roy lagi jogging, tiba-tiba dia ini kedatangan si Ras yang ngajakin si Roy ini buat mancing lagi. Loretta, I can't believe how many you just caught. You know exactly. Catch one, get it off the hook, put it back in. Abis mereka berdua mancing karena terbawa suasana, Roy yang belok dia pun langsung jipok si Ras yang ngebuat si Ras pun langsung ngehajar si Roy. Sedangkan si Marty dia pun datang ke kantor polisi buat ngasih berkas surat penjualan klubnya. Yang karena itulah, Sheriff pun bilang kalau kasus ini udah clear, dia bakal anggap kematian si Anton karena overdosis sesuai hasil forensik. Yang mau ditunggu buat si Marty sama si Wendy pun bingung, tapi mereka berdua amat yang penting masalah beres. What was that bill of sale you asked for? Keep the bill of sale. Bobby Dean had enough hair. Well, we prefer to keep all options open. Understood? You have a good day. Abis itu mereka berdua ini diskusin gimana caranya mereka berdua nyuci 4 juta dolarnya lagi. Sedangkan waktu udah mepet, mereka butuh usaha baru yang gak bakal terkena pajak. Di tengah mikir keras itu, Wendy ini punya sebuah ide. How are we going to find enough businesses to clean that much without getting into a... Lots of cash. And no IRS. Yang ternyata ide itu adalah mereka datengin pastor Mason buat ngasih tahu rencananya kalau mereka ini mau buat sebuah gereja buat jamaat si pastor Mason. Mason yang denger itu dia pun setuju, senang banget karena selama ini mereka lakuin ini di tengah danau pakai perahu. Before we make a decision on the church, we wanted to make sure that we researched. It's for my cousin Skip's wedding in a small. Made you say this is my calling. They need to help people. Sedangkan di tempat si Jonah, ternyata dia ini dikasih sebuah senapan sama si Harry. Kemudian si Roy habis percecokan sama si Ras di rumah, tiba-tiba dia ini malah kedatangan si Ras ini malah masuk perangkap si Roy. Singkat cerita, seminggu pun berlalu, Marty pun balik lagi ke klub buat ambil hasil yang udah dikerjain si Ruth. Yang ternyata semuanya sukses, Ruth ini bisa diandelin dalam seminggu bisa ngasilin $80.000. Karena itulah mulai sekarang Marty pun mempercayai urusan klub ke si Ruth. 80 grand. I mean, it's yours if you want it. Hear this? You keep it up. Sedangkan di tempat si Charlotte, karena sekarang dia udah berteman sama si Yat pun ngajak si Charlotte buat main ke rumahnya, yang pasti sekarang aman tanpa ada niat busuk. Don't be a pussy. Fuck you. Don't mind the mess. Thanks. Kita ke tempat si Jonah, dia yang lagi sendiri di rumah, ngedengar ada seseorang yang masuk, yang mana ternyata itu adalah si Ars dari keluarga Nels. Karena itulah dia pun gercep ambil senapan dia. Yang untungnya ada si Wendy yang datang buat ngejemput, dan si Jonah pun langsung cabut tanpa ngasih tahu kalau ada penyusup yang datang. Besokan harinya, di tempat keluarga Nels, kita pun diperlihatkan bagaimana keluarga mereka ngedistribusiin narkoba mereka. Itu lewat pendeta Mason, lewat perairan yang aman dari Sheriff dengan kedok membagikan buku. And this preacher. It's long of this. Nope. His wife, as we distribute on the water. Cops can't touch. To be wild. Soon our faith community. Di tengah itu, Ars yang lagi ada di sana, dia pun ngedenger rencana si Marty yang pengen bikin gereja di daratan lewat perkataan Pastor Mason. To a generous faith community. It's gonna have a Marty and Wendy Bird. Marty, amen.
Habis dari acara tadi, Marty yang pengen berangkat kerja pakai sepeda, tiba-tiba diikutin dan diculik sama keluarga Snell. Dia pun dibawa ke pabriknya si keluarga Snell dan si Jacob ini jelasin kenapa mereka nyulik si Marty. Itu karena mereka pengen Marty stop pembangunan gerejanya walaupun hanya satu salib terpasang di sana. Sambil jelasin kalau selama ini mereka distribusin barangnya di tengah laut, nyamar jadi donatur pastor Mason. Dan jemaat si pastor Mason sebagian adalah anggota mereka. The water. So when you took over the club, and now you have construction on church. Ngedenger itu Marty yang emang gak ada niatan buat nyenggol keluarga Nels. Akhirnya Marty pun setuju dan ngurutin apa perkataan si Jacob. Sedangkan di tempat si Wendy, mereka yang udah sampai di rumah langsung nyari keberadaan si Marty ke setiap ruangan dengan keadaan panik. Dan gak lama dari itu Marty pun datang dengan keadaan kaki luka. Sambil ngasih tahu kalau dia diculik sama keluarga Nels, mereka minta buat berhentiin pembangunan gerejanya. Thanks. People? They're gonna cut a human out of another human? Not if- They had a gun at my back. They had another. We have another color of my goddamn tooth. Okay, what the fuck are they doing inside our house? But we have to fix this. Kemudian kita pindah ke tempat si Ruth. Di rumah dia pun lagi dandan rapi-rapi banget gak kayak biasanya buat ketemu seseorang. Every time I check the money, there's... Yang ternyata orang itu adalah ayahnya si Ruth yang bernama Cade Langmore. Di sini Ruth yang sering cerita sama ayahnya. Cade pun nyuruh si Ruth buat cepet bertindak eksekusi sekarang ambil alih semua bisnis si Marty. Ruth yang takut banget sama ayahnya, dia pun nyiyain perintah ayahnya itu. Move on them. Different species in you and me. You never done it before. You got a right to take him out. This guy. Find the scenario you can control. Yeah. Sedangkan di tempat si agen Roy, dia yang udah berhasil dapetin si Ras, ngasih tahu kalau dia ini pengen bikin usaha toko pancingan tapi nggak punya modal, dan nyuruh si Ras ini buat minta bantuan si Ruth hubungin dia sama si Marty, biar si Marty mau investasi ke usahanya nanti. Ras yang udah ke bawah suasana, dia pun nurutin apa mau si Roy. For a while now. Just bait and tackle. We need capital. Get him to invest. Not him. Why not? He seems to be throwing better. We could. Alright. Buat si Wendy, dia yang kerja sama si Sam minta buat jatah bonus dia karena penjualan rumah semenjak dia datang naik sampai 43%. Sam yang udah klop banget punya karyawan kayak si Wendy, dia pun setuju, tapi beda sama ibunya si Sam yang kagak setuju dan malah nganggep Wendy ini coba buat morotin anaknya. But your sales, they're up 43% from last. I deserve a bonus. These cookies are awful. Since I've been working with you, you've been able to increase your commission from Take. Okay. With you. This hussy comes today. Sedangkan di tempat si Marty, dia yang lagi di Blue Cat, dia pun hubungin si Ruth ngasih tahu rencana besok dia pengen bawa kontraktor buat renovasi klub, walaupun si Ruth ini bingung padahal baru aja kemarin direnov. Abis itu Marty pun minta tumpangan ke si Ruth karena van dia bakal dipakai besok. Gak lama dari itu, Marty ini kedatangan si Rachel, karena itulah Marty pun ngasih tahu kalau dia pengen beli beberapa stok dan ngerenov lagi tempat Blue Cat ini. I've already placed the orders. I'm just waiting to hear if we can. Why don't we just... Okay, well... Kemudian di rumah Wayne yang lagi stres, dia pun nongkrong sama si Harris, dan di sini kita pun dikasih tahu masa lalu si Harris yang ternyata seorang gangster dan sekarang dia pun pensiun menyendiri di Ozark. Killed Jimmy Hoffa. There was a bit of trouble. Pas si Marty balik ke rumah, dia pun dibuat kaget dengan kiriman sebuah paket dari si Del Rio yang isinya adalah bola mata seseorang. Sedangkan di tempat si Ruth, karena nanti sore dia bakal nganter si Marty, dia pun coba buat manfaatin momen itu buat ngabisin si Ruth dengan cara nyetrum tangga naik di dermaga. Abis itu Ruth pun balik kerja ke klub dan dia pun kedatangan si Ras sama si Roy buat minta si Marty ini buat investasi di toko si Roy. Tapi karena si Ruth punya rencana lain dan rahasia, dia pun nyuruh si Roy buat keluar.
Cuman ngasih tahu si Ras doang rencananya, yaitu dia bakal ngabisin si Martin nanti sore dan ambil alih seluruh It's bisnisnya. that opportunity. And without opportunity, I'm rigging it to lot him up. I'm nugget mouth and get the hell out. Ngedenger itu Ras pun langsung cabut nunggu rencana si Ruth berhasil. Tapi buat si Roy, dia yang kagak tahu rencananya. Ras pun akhirnya ngasih tahu ke si Roy. Kita pindah ke tempat si Charlotte, dia yang lagi kerja kedatangan si Jack. Tapi buat sekarang dia nggak nolak, dia bakal ikut sama si Jack buat ke party. Dan gak cuman party, karena udah terbawa suasana juga, akhirnya Charlotte bermutusin buat bercocok tanam sama si Jack. Nope. Sedangkan di tempat si Marty, dia yang sekarang lagi diantar sama si Ruth, saatnya si Ruth ini beraksi jalanin rencana dia buat ngabisin si Marty dengan perangkat setruman yang udah dia siapin di tangga. Thank you. Thanks for the ride. Oh, and you Tapi ternyata rencananya itu gagal. Marty masih hidup dan kabel konslet yang udah dia taruh udah hilang nggak ada di sana. Yang mana itu semua adalah ulahnya si Roy. Secara diam-diam dia nyelamatin nyawa si Marty. Abis itu Marty yang pulang. Dengan kerja keras si Marty selama ini buat nyuci uang 8 juta dolarnya lewat Blue Cat dan klub. Dengan cara selalu beli-beliin barang dan renov sebagai kedok dia cuci uang. Akhirnya target dia pun bentar lagi bakal tercapai. Yang ngebuat mereka berdua pun optimis. Senang banget sampai ke bawah suasana bercocok tanam. Get in the carpet by Tuesday. So, where's that? We're gonna make it. We're making it. Sedangkan di tempat si Ruth, karena rencana dia yang gagal dan cuman si Ras doang yang tahu rencana dia. Alhasil dia pun salahin si Ras yang ngebuat perkecotan pun terjadi. Did you fuck with my shit? You're the only other person on this fucking planet. Paginya, Wendy yang ngerasa aneh sama gaya main si Marty semalam, dia pun nanyain kenapa lakuin itu. Marty cuma jawab, aku yakin kamu suka itu. Dan inilah gongnya, pas si Wendy ngecek laptop si Marty dan nge-search file dengan nama si pengacara selingkuhan si Wendy. Ternyata video yang selama ini sering si Marty tonton, itu adalah video si Wendy pas main sama selingkuhannya. Gila banget. Sedangkan di tempat si Charlotte, ternyata dia udah di PHP-in si Jack. Mulai hari ini dia udah pulang ke kotanya, musim panas udah berakhir. Tanpa ngasih tahu itu ke si Charlotte sebelumnya. Jack yang udah tahu masalah si Charlotte, dia pun bilang kalau inilah kita, jangan terlalu sampai terbawa perasaan sama para turis. Karena mereka cepat atau lambat bakal pergi. Pulled her out before we left for Chicago this morning. It's the difference between us and them. You know, they always leave Charlotte. Di rumah, Wendy yang kedatangan si Ruth buat nganterin mobil van-nya si Marty. Tapi karena Wendy ngeliat mata si Ruth yang lebam, dia pun langsung gercep buat obatin itu. Told myself I would never go down that trail again. Tapi kabar dari itu Charlotte pun balik dengan keadaan nangis yang ngebuat Ruth pun langsung cabut sambil si Charlotte ngasih nomor HP-nya bilang kalau butuh apa-apa bisa hubungin dia. Call me if you need anything. Kemudian di Blue Cat, Marty yang baru datang ke kantor ngeliat ada si Rachel yang di sana. Dengan keadaan marah dia pun nanyain apa-apaan kwitansi ini yang harganya pada kagak masuk akal dan jumlahnya pada banyak banget. Marty yang coba buat jelasin, bahkan dia sampai bilang dia cuma perlu di sini sampai musim gugur doang. Kalau nggak dia dan keluarganya bakal mati. Rachel ini kagak peduli, dia minta buat si Marty keluar dari tempat dia mulai dari sekarang. What's going on? And there's a charge here for June 12th. Here for the swim dock that is 10 times higher than, but it sure as hell ain't legal. Let me leave. I'm not leaving. I have a target that I need to hit. I need you to go. Put the phone down. Put the phone down and let me men that are going to come here
that are gonna kill me. They're gonna kill. I'm talking. Put the fucking phone down. Sedangkan di tempat si Jacob, dia lagi nyantai dikasih sebuah video dari anak buahnya. Yang mana ternyata video itu adalah tentang bangunan gereja punya si Marty. Yang tiba-tiba ada salib kepasang di sana tanpa sepengetahuan si Marty. You gotta see. They put up a cross. Dengan si Marty yang sekarang kehilangan tempat usaha Blue Cat dan masalah baru sama keluarga si Niles, episode kali ini pun bersambung. Kita bakal lanjutin besok next episode-nya. Kalian tunggu aja terus ya. Nah, gimana nih episode kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye bye.